Salam, selamat pagi. Jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Risto Efraim Andaki, Sarjana Teologi. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-6 sesudah Epifani dengan bernyanyi. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan takhta Allah yang kudus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas Alkitab yang membimbing ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Epifani dari Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Supaya kami dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah kami terima sepanjang usia perjalanan kami. Menjalani hari-hari kehidupan kami, terus membaharui diri kami, agar tetap setia dalam iman dan selalu taat, melakukan kehendak-Mu. Kami mengakui kekurangan kami yang seringkali tidak patuh mendengar suara Tuhan. Kami lebih memilih mendengar dan mengikuti jalan kami yang sia-sia. Teguhkanlah kami ya Tuhan, supaya kekuatan dan pertolongan-Mu kami mampu memberikan kesaksian bahwa hanya dengan taat dan hidup mengandalkan kuasa-Mu, kami beroleh hikmat Tuhan untuk menentukan pilihan-pilihan terbaik dalam kehidupan ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk mengarahkan jalan kami, agar kesaksian tentang nama Tuhan Yesus Kristus terus berkumandang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam masa yang sulit ketika pandemik masih melanda seisi dunia, kami diberi kekuatan dan hikmat untuk kami menjaga kesehatan kami dan kesehatan sesama kami, agar kami hanya berserah kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah penuntun jalan kehidupan yang senantiasa menolong dan menguatkan kami di dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat. Kami angkat doa dan syukur kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal dan mulia nama-Mu. Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat bagi kehidupan kami, yang menjamin kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang hidup dalam iman sampai akhirnya. Ya Tuhan, di dalam sukacita persekutuan ibadah minggu ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran firman-Mu, supaya oleh firman yang kami baca pada hari ini, firman-Mu menjadi pedoman yang menuntun jalan kehidupan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, sebagai kesaksian kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Dan yang menyusul Happy Valentine Day. Sudah kasih bunga sama kekasihnya? Kalau belum ya nggak usah dipaksa, gitu ya. Kalau saya cukup dikasih bunga banknya, kalau tabungannya 1 miliar, gitu ya. Jadi hari ini sesuai dengan tema yang saya pilih, hidup di dalam kasih Kristus. Memang ini berkaitan dengan hari kasih sayang, gitu ya. Karena memang dalam konteks mengasihi, maka orang Kristen itu kan mengenal 2 kasih yang utama. Yang pertama itu mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama. Dan itu tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Kalau orang yang mengasihi Allah, maka seharusnya dia mengasihi sesama. Demikian juga kalau orang mengasihi sesama, maka dia harus mengasihi Allah. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan karena Alkitab sendiri bilang bahwa itulah hukum kasih. Ya. Hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi memang bagi kita ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah, gitu ya. Kalau di hari Valentine ini mau menyatakan kasih ya bagus kalau ada pasangannya. Kalau yang jomblo bagaimana? Ya, gitu ya. Jadi menurut teropong terawang begitu, kalau yang masih jomblo tahun ini sampai tahun depan kayaknya sudah nggak jomblo lagi deh, ya. Jadi artinya dasar dari kita mengasihi itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita mau berbagi sesuatu yang baik bagi orang lain, kan begitu. Kan kisah tentang Valentine ini sebenarnya ya kisahnya Kristiani, gitu ya. Di mana ada seorang pastor yang sekitar tahun 278 itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Kasusnya apa? Waktu itu Kaisar Claudius II memang melarang agar gereja atau rohaniwan itu tidak memberkati orang-orang yang akan menikah, ya. Tetapi Pastor Valentine ini menentang ajaran itu. Mungkin dikatakan kenapa sih Kaisar Claudius melarang pemberkatan perkawinan? Karena pada waktu itu banyak kejadian, banyak masalah yang terjadi karena orang-orang itu beralasan bahwa mereka tidak mau pergi berperang karena dia mengasihi istrinya, mengasihi kekasihnya, sehingga itu menghalangi mereka untuk bersungguh-sungguh menjadi prajurit yang berperang. Karena itulah dilarang orang untuk melaksanakan ikatan pemberkatan nikah. Ya. Nah, kisah ketika Pastor Valentine ini ditahan, maka dari dalam penjara itulah dia mengirimkan banyak surat. Memang suratnya itu kalau sejarahnya yang utama itu dikirim kepada seorang anak dari kepala penjara. Dan dari surat-surat itu, Pastor Valentine menyatakan tentang bagaimana kasih itu harus diteruskan, harus dirasakan, harus dinyatakan
supaya mereka yang menerima pernyataan kasih itu bersukacita. Tapi kalau kita melihat kondisi yang ada saat itu, bisakah seorang yang sedang ada dalam penjara membuat sukacita bagi orang yang di luar penjara? Karena kebanyakan yang terjadi adalah orang yang di luar yang harus datang kunjungan ke penjara, gitu ya, untuk membawa sukacita. Tapi Pastor Valentine ini memang berbeda. Karena melalui surat-surat yang penuh kasih yang ditujukan kepada orang-orang yang dia kasihi, apa yang dia tulis membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab, maka firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dengan tema perintah yang baru. Kita katakan apa perintah yang baru? Dapat dikatakan bahwa perintah yang baru ini adalah mengasihi. Ini dikatakan, kenapa dikatakan tadi ada perintah yang lama? Memangnya dulu nggak disuruh mengasihi oleh Alkitab? Memang perjanjian lama tidak pernah menyatakan bahwa mengasihi itu adalah bagian yang utama dari kehidupan orang percaya. Sudah ada. Kan pada waktu Perjanjian Lama ini dituliskan, kita sudah mengenal yang namanya 10 hukum. Di Keluaran pasal 20 gitu ya. Tetapi memang perwujudan atau praktek dari ke-10 hukum ini memang kurang diterapkan secara baik. Sehingga Yesus datang. Kan begitu. Kan kalau di konteks Alkitab itu Yesus datang untuk membaharui perintah yang lama. Makanya karena 10 hukum itu panjang dan susah dihafal. Saya nggak tahu, kita ada yang hafal nggak 10 hukum di sini? Hafal Pak, tapi kalau lihat Alkitab, kerpeannya harus ada. Gitu ya. Kalau nggak pakai kerpean nggak bisa. Supaya gampang itu, maka Yesus datang, kemudian Yesus bilang, sebagaimana yang ditulis oleh Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kalau itu hafal, karena gampang, gitu ya, sama dengan menghafal akad nikah begitu. Cuma 2 bagian, tambah dengan begitu cincinnya dipasang, gitu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apalagi segenap jiwamu, segenap kalbudimu. Wah, itu full harus kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti, sanggup nggak yang kedua? Ya, tanya-tanya aja begitu ya. Sanggup nggak kita begitu? Kok nggak berani? Kalau yang tadi yang satu tuh kencang banget. Kalau yang kedua agak susah Pak, gitu ya. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri itu berat. Kenapa? Aduh, bagaimana mungkin, gitu ya. Kita selalu melihat bahwa orang lain itu bukan bagian dari diri saya. Kita selalu melihat bahkan mereka-mereka atau orang-orang yang cenderung tidak kita sukai bukan bagian dari orang yang harus kita kasihi. Padahal Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena dia akan tunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi itu susah Pak Pendeta. Ya kalau kita sudah bilang susah dari awal, maka akan susah sampai akhir. Ya sama dengan saya tanya, kalau melakukan kehendak Tuhan itu mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Mudah apa susah? Melakukan kehendak Tuhan itu gampang apa susah?
Saya tanya kemarin sama anak GP begitu ya. Kebanyakan jawabnya selalu susah katanya. Kok susah sih? Kalau susah itu berarti kita kurang baca Alkitab. Karena Alkitab tidak bilang begitu. Coba kita baca, kemarin saya sudah tunjukkan kepada anak GP itu. Ini juga di 1 Yohanes pasal 5. Ayatnya yang ketiga. Ada yang bisa baca? Ya, sudah ya. Kalau tidak suka dengan ayat ini, tip X aja kata tidak. Kan begitu. Jadi kalau orang datang di gereja itu banyak yang nggak suka dengan firman Tuhan. Jadi kalau yang nggak suka, ada yang ke gereja suka bawa tipex atau ini nggak suka di tipex, ini nggak suka di tipex. 10 tahun kemudian Alkitabnya sudah putih semua. Memang firman Tuhan ini ditulis untuk menuntun kita. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kan ini perintah Tuhan. Memang seringkali yang terjadi kita hanya mau menunjukkan bahwa kita hidup benar di hadapan manusia. Padahal yang utama itu bukan hidup benar di hadapan manusia. Kalau orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan benar di hadapan manusia. Banyak orang yang menyatakan kehidupannya itu bukan kepada Tuhan, hanya kepada manusia. Tidak hanya dalam kehidupan, tapi juga dalam pelayanan. Melayani itu kan sebagai wujud dari kasih kita kepada Kristus. Kan begitu. Jadi artinya kalau pelayanan itu sendiri bukan karena kita mengasihi Kristus, ya motivasinya bisa macam-macam. Bisa karena supaya saya tampil, bisa karena saya punya jabatan. Di gereja ini jabatan penting ya. Penting gitu ya, makanya kalau pemilihan itu pakai kampanye. Pakai apa begitu ya. Tapi nggak bagi-bagi uang kan. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Tapi kalau orang motivasinya mau melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, ya pelayanannya dan hidupnya akan baik gitu ya. Segala sesuatu yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, kalau dia melayani Kristus, maka dia tidak hitung-hitungan. Kan begitu. Banyak orang datang gereja tapi otaknya pakai kalkulator begitu ya. Kalau saya kasih persembahan begini, kira-kira rugi nggak saya ya? Kalau saya melakukan ini untuk gereja, kira-kira apa ya untungnya bagi saya? Ya, dengan Tuhan mikir untung rugi. Yang ada dalam pikiran dan hati kita, kalau kita melakukan sesuatu untuk Kristus, maka itu selalu membawa keuntungan bagi hidupku. Jadi dengan Tuhan itu nggak usah mikirnya pakai kalkulator. Karena kalkulator kita kalau disanding dengan kalkulator Tuhan itu nggak ada ujung nolnya. Ya. Karena semua tidak terbatas bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, itu adalah bagian yang tidak bisa diukur dengan nilai-nilai materi. Kan begitu, pengorbanan Kristus itu siapa yang bisa suruh Kristus mau melakukan itu? Siapa yang bayar dia untuk melakukan itu? Kan nggak ada. Itu adalah wujud cinta kasihnya kepada kita. Kan begitu, Yohanes 3:16 kan jelas. Karena begitu besarnya kasih Allah. Jadi kalau orang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan,
Lihatlah itu bahwa begitu besarnya kasih Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kan kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan, mau masuk surga, tolong nanti dikasih buku tabungannya dalam peti mati saya. Kan nggak bisa. Sama dengan orang yang ketika hidup mungkin malas-malas baca Alkitab, begitu ya. Ketika dia mati, apa yang dilakukan? Biasanya apa kalau orang mati itu? Di peti matinya ditaruh Alkitab. Pikir saya sudah hidup malas baca, apalagi so mati. Kalau perlu sekalian dikasih generator aja di dalam begitu ya, kayak lampu gitu ya. Kadang-kadang begitu kita ini, gitu ya, aneh-aneh, ya. Sudah Tuhan kasih kita berkat atas kehidupan, sudah Dia kasih pedoman dalam hidup, sudah Dia kasih peringatan-peringatan, sudah ditunjukkan jalannya. Kok bukan jalan Tuhan yang kita pilih? Kan begitu. Kalau di firman Tuhan ini, hidup menurut kehendak dunia. Kan begitu. Kalau orang yang hidup menurut kehendak dunia ini, maka kasih Kristus itu tidak lagi ada dalam dirinya. Kan begitu. Apalagi orang yang hidup suka-suka. Suka-suka saya lah. Senang-senang saya lah. Kalau prinsip seperti itu akan merusak banyak hal. Tapi kalau orang yang hidup benar-benar merenungkan dan melakukan kehendak Tuhan, banyak masalah dalam hidup ini yang bisa diselesaikan. Makanya sering dikatakan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Orang yang baku marah, saling membenci, kalau mereka kemudian sadar, mari kita hidup dalam Tuhan, ya berdamai. Tapi kalau nggak sadar-sadar, ya begitu. Kebenciannya terus dipupuk sampai sudah tinggal napas satu-satu. Gitu ya. Kan kalau orang napas satu-satu itu ditanya karena bencinya itu mau dibawa kali sampai kemana, susah untuk mengampuni. Orang katakan, kenapa sih susah mengampuni? Karena sebenarnya orang mempertahankan egonya. Padahal mengampuni itu kan melepaskan energi negatif. Coba kita lepas energi negatif kita, kemarahan, kebencian, kedengkian. Apa yang terjadi? COVID nggak bakal serang kita. Kenapa? Karena imun kita sehat. Tapi kalau orang yang pelihara dongkolnya itu sampai ke ubun-ubun begitu ya, sampai rambutnya berdiri terus tiap hari begini, bagaimana kita mau sehat? Bagaimana kita mau sukacita? Bagaimana kita mau menikmati kehidupan? Kan hari ini firman Tuhan sudah katakan, kalau siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Kok senang berada dalam kegelapan? Karena orang yang hidup dalam kegelapan itu kan otomatis dia tidak menerima terang Kristus. Kalau hari ini kita semua mau hidup dalam terang kasih Kristus, itu berarti apa? Berarti kan kita harus melepaskan energi negatif yang ada dalam diri dan pikiran kita. Kalau itu semua sudah terlepas, waduh, lega hidupku. Tidak ada lagi beban-beban kehidupan yang tidak penting. Memang banyak sih hal yang perlu kita pikirin. Tapi kan banyak hal yang tidak penting dalam hidup kita. Ya sudah, kita lepas saja itu, jangan dipiara. Kalau itu kita lepaskan berarti apa? Kan bebannya jadi ringan. Bebannya tidak lagi membuat langkah
mengasihi kita terhalang. Bagaimana kita mau mengasihi kalau dalam pikiran dan hati kita kedengkian, kebencian, itu masih ada, masih kita pelihara. Senang hidup di dalam kegelapan. Nah, hari ini perintah baru yang kita dengar bahwa hidup di dalam terang kasih Kristus adalah bagaimana kita mau mendengar dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan. Kan Alkitab ini bagian yang selalu memperingatkan kita, jangan mengasihi dunia. Kan begitu. Jadi bukan hanya bicara tentang dunia itu tempat kita tinggal, tetapi dunia itu adalah bagian kehidupan kita. Bagian di mana Tuhan menempatkan kita agar kehadiran kita orang-orang yang memegang kasih Kristus, kasih itu dinyatakan bagi sesama kita. Kalau itu yang sudah terjadi kan nggak repot kita. Pelayanan di gereja ini akan jalan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang akan kita buat dalam membangun tubuh Kristus itu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau gerejanya terus ribut aja begitu ya, sudah mungkin karena orang malas ribut di rumah, dia beribut di gereja. Gitu ya. Mungkin di rumah nggak ada lawan kali begitu ya. Jadi cari lawan di gereja, itu kan ngawur begitu. Selesaikan masalahmu di rumah dan datang ke gereja. Datang kepada Tuhan. Kalau nggak selesai, minta hikmat dari Tuhan. Kita sudah nggak minta hikmat dari Tuhan. Di rumah emosian. Kalau suami takut sama istri, istri takut sama suami, datang ke gereja, bikin ribut di gereja. Memangnya di sini ring tinju apa? Coba kita selesaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi energi negatif dalam hidup kita. Kalau itu sudah selesai, datang di sini apapun yang akan kita buat, itu semua akan mendatangkan berkat. Kan kita lagi susun program kerja dan anggaran, ya. 2021-2022. Semua orang diminta. Kan sudah lewat pertemuan warga Sidi. Kemarin ada sudah tim Pokja. Ada tim Pokja yang nanya, kok nama saya baru tiba-tiba dikasih tahu di situ? Kok nggak dihubungi dulu? Saya bilang begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah dihubungi oleh Tuhan. Kapan? Dulu waktu peneguhan Sidi. Kan Tuhan tanya, bersedia nggak? Waduh, lantang jawab, ya dengan segenap hatiku. Jadi kalaupun namanya nggak tercantum, tiba-tiba kasih tahu, ya sudah bersyukur, Tuhan masih mau pakai saya. Bukan pendeta mau pakai saya, bukan sekretaris mau pakai saya. Tuhan masih mau memakai saya untuk apa? Untuk menjadi berkat di gereja ini. Jadi sukacita selalu menyambut panggilan Tuhan. Jangan menyambut panggilan Tuhan, ngomel sana, ngomel sini. Macam-macam aja dibuat. Kok mau menyambut panggilan Tuhan dengan cara seperti itu? Ada ini mau bawa Tuhan atau bawa setan ke sini begitu ya. Kalau orang mau menyambut panggilan Tuhan ya hatinya selalu sukacita. Tapi kan di sana ibu ini mulutnya setajam silet, ya biar aja. Kita pakai helm saja begitu kan. Oh, Bapak ini selalu begini. Nanti di gereja begini. Ya, nggak usah didengar lah, biar aja dia ngomong begitu. Saya mau melayani Tuhan, ya saya layanilah Tuhan dengan kemampuan, dengan apa yang bisa saya berikan. Aku bersukacita. Kan begitu. Bahkan aku juga bisa membagi sukacitaku ini kepada banyak orang. Ya sudah, selesai. Tuhan bilang, sungguh baik engkau anakku. Kan begitu yang kita mau. Jangan sampai Tuhan datang pun ketemu Tuhan bilang, sorry saya nggak kenal kamu. Dan saya ini kan diaken penatua, presbiter 32.000 tahun Pak.
Tuhan bilang, iya kau memang presbiter, tapi kelakuanmu nggak presbiter. Kan kita harus tunjukkan bahwa memang benar. Kalau aku ini adalah milik Kristus, maka yang tercermin dari seluruh hidupku adalah perilaku yang mengikuti kehendak Kristus. Kalau itu yang sudah terjadi, dimanapun kita ada, kita bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Jangan ikut dunia ini. Kalau dikatakan di sini kan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jangan kita ikut-ikutan lenyap dari dunia ini sebagai orang-orang yang belum sempat melakukan kehendak Tuhan. Kan banyak orang yang menunggu kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Enggak usah menunggu. Melakukan kehendak Tuhan itu bisa terjadi dan diberikan kepada kita waktu selama kita hidup. Kan orang mati sudah nggak bisa bikin apa-apa, begitu ya. Mau dia pahlawan, mau apa, kalau dia sudah mati ya sudah. Justru selama kita hidup, peliharalah kehidupan kita ini, supaya oleh kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan kita melakukan kehendak Kristus, kita dapat menghadirkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan mengatakan, aku memanggil engkau dalam sukacita, karena aku juga mau memakai engkau sebagai alat di tanganku menjadi berkat bagi semua orang, terlebih berkat dalam persekutuan jemaat, supaya oleh kehadiranmu banyak orang yang bersukacita dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, sambil masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat, kita berdoa.
Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang mengendalikan kehidupan bahkan dunia ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan kami berserah. Karena di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, hidup mengandalkan Tuhan seringkali ditaklukkan oleh godaan-godaan dunia ini. Kami sering tersesat karena kami lebih mementingkan keinginan dan kehendak kami. Kami memiliki motivasi-motivasi yang tidak benar. Kami memiliki motivasi-motivasi di luar kehendak Tuhan. Ampunilah kami, supaya oleh kasih dan anugerah-Mu kami beroleh pembaharuan, terutama di dalam pola pikir, sikap hidup, tutur kata kami, yang sering menyakiti Tuhan atau menyakiti sesama kami. Firman-Mu menjadi penuntun bahwa perintah untuk mengasihi telah disempurnakan melalui Yesus Kristus, di mana kasih Allah yang begitu besar telah dipraktekkan secara konkret oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, supaya oleh pengorbanannya kami beroleh keselamatan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam hari-hari kehidupan yang kami jalani sebagai umat-Mu, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami, anak-anak cucu kami, Tuhanlah yang senantiasa menuntun, menguatkan, menolong, memperlengkapi kami, supaya kami dapat berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami tidak hanyut oleh arus dunia ini, oleh godaan-godaan dan kuasa-kuasa kegelapan, tapi kami tetap memegang Kristus sebagai terang bagi kehidupan kami. Di dalam syafaat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan, dalam pengobatan berjalan. Biarlah jamahan kuasa Yesus Sang Tabib yang ajaib mengasihi, menyembuhkan, dan memulihkan Ibu Yeni Sitompul, Ibu Nyoman Sarasak, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Jimmy Ponto, Ibu Erna Ponto, Saudari Ayu Maria, Bapak Arnold Sianipar, Bapak Hans Tondawani, Ibu Sri Megawati, Bapak Adar Sihite, Ibu Betsheba Dimu Haupiris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Arpia. Demikian juga jikalau ada di antara istri, anak, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, kami berserah kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab Engkaulah tabib agung, tabib yang ajaib bagi mereka yang sakit, sehingga oleh kasih dan pertolongan Tuhan, yang sakit menerima kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga dari Ibu Teresia Korputi, di mana Tuhan telah memanggil dalam kemuliaan surgawi almarhumah Ibu Maria Magdalena. Kami percaya dalam duka cita keluarga Korputi, khususnya mereka yang ada di Kalirejo, Lampung, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan juga yang memberkati seluruh persiapan untuk pemakaman pada hari ini,
biarlah Tuhan yang beserta menolong dan memberkati segenap kehidupan keluarga besar Ibu Teresia Korputi. Dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, dikuatkan dan diberkatilah segenap kehidupan keluarga yang berduka cita. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya, Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan berkati segenap pelayanan, berkati seluruh presbiter, berkati unit-unit misioner. Terlebih saat ini kami sedang menyusun program kerja dan anggaran 2021-2022. Biarlah semua hal yang berkaitan dengan pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan pelayanan bagi Tuhan boleh tertuang dalam program kerja dan anggaran. Tuhan berkati baik PHMJ, tim Pokja, PKA 2021-2022, agar melalui seluruh kerja layan kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan program ini dengan baik, dengan tepat waktu, dan boleh kami pergunakan sesuai dengan tahun anggaran GPIB 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022. Kami juga mau berdoa bagi segenap pelayanan yang boleh ada pada hari Minggu ini, di mana melalui seluruh diaken penatua yang bertugas, organis, kantoria, pemandu lagu, demikian juga tim multimedia, demikian juga sekolah penabur yang sudah memberikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam satu kesatuan pelayanan, biarlah Tuhan tetap menolong agar wujud ibadah yang akan kami nyatakan melalui ibadah pertemuan secara langsung di gedung gereja maupun jemaat-jemaat yang beribadah di rumah. Kami semua boleh Tuhan berkati dengan sukacita, di mana berkat kasih setia Tuhan menaungi segenap kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami tetap Tuhan lindungi. Demikian juga kami berdoa bagi wabah pandemi COVID-19. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, wabah ini dapat segera teratasi, distribusi vaksin dapat berjalan dengan baik, dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi renovasi pastori Blok AB nomor 4 yang saat ini dalam perencanaan. Biarlah Tuhan berkati agar renovasi pastori Blok AB nomor 4 dapat terlaksana dengan pertolongan Tuhan, baik majelis jemaat ataupun panitia yang akan melaksanakan pembangunan ini. Segala sesuatu kami percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa dengan usaha penarikan sertifikat pastori Blok AB nomor 4 yang sudah boleh terrealisasi, Tuhan berkati juga proses-proses untuk kegiatan atau pengurusan administrasi. Biarlah segala sesuatu boleh menjadi bagian dalam pertolongan Tuhan, agar apa yang boleh menjadi perencanaan sesuai dengan sidang majelis jemaat itu dapat terlaksana dengan baik di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan segenap pergumulan kehidupan. Kami tahu Tuhan pasti buka jalan, Tuhan selalu menyediakan pintu-pintu yang terbuka agar kami mampu menyelesaikan setiap pergumulan ketika kami meminta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong setiap kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seru permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan, Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidup. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan.
Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk doa persembahan secara silih berganti. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi,
bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 14 Februari 2021 pukul 9 dilayani oleh Pendeta Risto Ephraim Andaki STH. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantoria, dan pengisi pujian yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIP Harapan Indah mengucap terima kasih kepada keluarga NN yang telah memberi sumbangan berupa 1 unit tabung gas LPG 12 kilo dengan isi untuk pastori di Segara City. Tuhan Yesus memberkati. GPIP Harapan Indah Bekasi mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu atau kolektif persembahan, perpuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain. Baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Pengisi pujian ibadah hari Minggu. Diberitahukan kepada seluruh vokal grup dan paduan suara pengisi pujian bahwa mulai bulan Februari 2021, seluruh pujian dalam ibadah hari Minggu di gereja harus dalam bentuk rekaman. Tidak boleh secara langsung di gereja, kecuali untuk ibadah-ibadah khusus atau tertentu. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. Perkunjungan Ketua Majelis Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa Ketua Majelis Jemaat GPIP Harapan Indah, Pendeta Risto Ephraim Andaki, bersama perwakilan PHMJ dan Korsek-Korsek akan mengadakan perkunjungan ke jemaat secara online melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Diharapkan Korsek dan Wakorsek setiap sektor dapat memberikan informasi melalui rekomendasi kepada PHMJ mengenai keluarga jemaat yang berkeinginan untuk dikunjungi. Sertifikat hak milik pastori Blok AB nomor 4. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa sertifikat hak milik pastori Blok AB nomor 4 telah ditarik kembali dari notaris Sri Kusumastuti oleh Ketua 5 PHMJ, Diaken Jacob Kembi. Dan saat ini disimpan di brankas gereja. Sedangkan uang yang telah distorkan ke notaris akan diusahakan agar dapat ditarik juga. Tetapi terkendala karena tidak ada bukti tanda terima. Demikian juga IMB yang menurut notaris tidak pernah diserahkan kepadanya. Demikian untuk diketahui bersama. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di sorga, Ibu Maria Magdalena, ibunda dari Ibu Teresia Korputi, Jemaat Sektor 2 di Kalirejo, Lampung, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dalam usia 79 tahun. Dan dimakamkan pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021. GPIP Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah selesai ibadah ini, jemaat diminta untuk segera pulang, tidak diperkenankan untuk berkumpul, berkerumun, atau berfoto, apalagi sampai melepas masker. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian para jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri, terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai dengan 6,
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian amanat pengutusan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh